Kita akan mengawali acara dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Jauh menatap, jauh melihat, apa warna hidupmu? Jauh mengenal, jauh tenggelam. Dalam pencarian. Dan semua yang hadir, para pastor, pendeta, suster, dan seluruh kalangan yang hadir pada pagi hari ini. Saya hadir di sini paksa tapi senang. Senang karena itu alasan sosiologis saya bahwa dulu kalau saya sekolah di SMP itu bahasa yang mengganggu telinga saya kalau bilang Timur, Borok, Kok, katanya. Tapi hari ini saya ada lihat, ada orang Timur tulis hebat, saya lihat, ini bagus bahasa ini. Alasan yang paling mendasar untuk saya lihat bahwa luar biasa hadir di sini, penulis yang luar biasa, dan seperti tadi Pater Provinsial sampaikan bahwa memang kebanggaan luar biasa karena Pater Fritz itu memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat menarik, khususnya bagaimana menulis puisi dengan fokus pada pemahaman dan sebuah kejadian dari kelahiran sampai kematian, kebangkitan, dan seluruh ceritanya dibuat begitu sederhana dalam baca puisi. Dan ini menarik sekali bagi saya. Menarik karena cara melakukan penyiaran lewat sebuah puisi dari gabungan puisi yang ada baru pertama kali saya baca, dan menurut saya ini jarang ada pemahaman puisi dari secara religi dan dirangkum begitu apik dalam sebuah buku. Saya sambil baca tadi malam sambil senyum-senyum, luar biasa, ini sentilan-sentilannya menarik sebenarnya. Saya dalam hati, seandainya gereja sudah berubah untuk berhenti berkhotbah dan mulailah mengajar, itu bagus sekali, saya pikir itu. Mungkin saya akan rajin bergereja kalau sudah mulai seperti itu. Karena saya terus terang terus mendorong, bahkan kadang-kadang mengganggu. Contoh, bicara tentang kelahiran Sang Mesias. Banyak sekali membahas bagaimana kehadiran Allah menjadi manusia. Saya pikir itu dari mulai nenek moyang kita pun orang udah tahu itu. Tapi saya tidak lihat orang bagaimana sekelompok orang yang tidak dianggap di dalam kehidupan sosial zaman itu, mereka itu tidak boleh menjadi saksi. Bahkan di pengadilan, apabila mereka menjadi saksi, mereka dianggap tidak ada. Jadi saya baca para gembala yang menjadi saksi pertama di dalam kelahiran Sang Mesias, mereka itu bahkan tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Zaman itu kalau ada tindak pidana dilakukan, lalu ada orang menghadirkan kelompok gembala itu menjadi saksi di pengadilan, maka dianggap nihil, ini tidak perlu, tidak layak menjadi saksi. Tapi begitu lahir Sang Mesias, mereka pertama menjadi saksi. Aneh betul itu. Saya dalam pikir, ini apa salah tidak itu? Nah, jadi itu ada gugatan penilaian di dunia. Ternyata tidak
sesuai dengan penilaian di surga. Jadi hati-hati. Yang merasa diri sudah baik itu belum tentu. Itu sebuah gugatan besar dari surga menurut saya. Jadi kadang-kadang saya baca buku Filtered Love, ada sebuah menarik basis ada beberapa frasa yang saya baca menarik di sana. Salah satunya, banyak orang berusaha sedemikian rupa untuk terlihat benar daripada melakukan kebenaran. Nah, itu para politisi nomor satu itu. Karena politisi itu dilarang menjawab tidak, dilarang. Kalau ditanya apakah Bapak nanti akan bantu kami, kalau dia punya hati tidak, dia bilang mungkin saya akan sungguh-sungguh untuk membantu. Itu maksudnya tidak, sudah itu. Tapi kalau dia bilang saya akan membantu Bapak Ibu sungguh-sungguh, itu mungkin. Karena dia tidak dilarang menjawab tidak. Karena itu kalau politisi kalau bilang mungkin artinya tidak, kali iya berarti mungkin. Jadi yes probability maybe ya itu pastilah tidak lah itu. Nah, karena itu saya mendorong terus. Dan itu pertanyaan yang menurut saya gereja dan terus menulis, karena pengetahuan kita terus berkembang. Saya kadang-kadang ganggu para pendeta dan pastor. Masa kita ikut orang zaman dulu tulis kita baca terus? Kita harus berkembang dong. Saya bilang berkembang ilmu pengetahuan itu akan membuat kita tidak salah menghakimi orang. Dan gereja dalam catatan sejarah pernah salah menghakimi orang. Pada saat Galileo Galilei menyatakan dunia itu bulat, dunia itu bundar, gereja yang punya pemahaman zaman itu dunia datar menghukum Galileo Galilei. Lalu ratusan tahun kemudian Kopernikus mengelilingi dunia dan kembali dan menyatakan dunia itu bulat, dan disampaikan dengan benar, gereja mulai berpikir, dan ratusan tahun kemudian gereja menyatakan maaf, kami salah. Itu pengetahuan. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita untuk melakukan langkah-langkah untuk dalam peradaban kita memberikan sumbangan terbesar bagi pengetahuan untuk generasi akan datang, sehingga tidak ada lagi salah dan cacat dalam berpikir, khususnya membangun pengetahuan. Selaku penulis, launching buku Sang Mesias akan diawali dengan pengenaan selimut Naibenu oleh Ibu Liko Rosamiko kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sang Mesias. Sampul buku, Gubernur Nusa Tenggara Timur akan membuka selubung buku Sang Mesias yang menggambarkan kelahiran jiwa Paskah tahun ini. Sang Mesias yang ditulis oleh Pater Fritz Meko SPD. Pater Fritz Meko, semoga karya Pater Fritz semakin dikenal, makin populer, terutama dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kalau bisa 3 hari lagi kirim bagus, supaya saya bisa bawa ke Flores, saya bagi-bagi. Ya, baik. Sudah, Pater, kami tidak boleh lah. 1000 aja. Ini berapa Pak? 20 deh. 20. Puisi.
Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran urusan hasil ini kita akan lanjutkan. Biologi kesehatan. Ini yang biasanya saya ulang-ulang paling lama. Pak, dari ini pater dari ambil dari perspektif apa? Ini kehidupan keluarga di zaman modern ini bagaimana tentang budaya teknopolis, perkembangan media sosial dan sebagainya. Ini menarik. Ini nanti karena sebenarnya perempuan itu tidak butuh laki. Jadi ya benar. Perempuan tidak butuh laki. Jadi pembuahan zaman dengan saat ini, jadi gini, kita berbicara tentang kehidupan itu bicara tentang perempuan, bukan bicara tentang laki. Dalam kehidupan modern saat ini, karena perempuan bisa hamil tanpa laki. Ya tidak belanja, tidak beli aja, semua udah lengkap semua di toko, di dokter semua lengkap. Perempuan akan hamil tanpa laki. Jadi kehidupan itu perempuan, bukan laki-laki. Dan menarik bahwa setiap perempuan dalam fasenya dia cuma punya satu sel telur. Karena itu memang mau bicara tentang desain pembangunan kehidupan manusia ke depan, yang kita bangun itu adalah perempuan. Karena laki, kalau bapak tidak cocok saya beli saja, saya tidak perlu bapak laki itu kan. Jadi kita membangun bagaimana sel telur yang satu itu kan cuma satu, dia buah dulu baru jadi satu lagi, habis itu satu lagi, kan cuma satu saja. Nah itu saya sebut ada demokrasi sperma. Itu pengetahuan bukan? Serius. Sperma manusia laki itu kalau dia 10.000 ke bawah mati. Dia harus 10.000 ke atas. Ya jutaan bahkan. Tapi satu saja yang bisa sentuh yang satu itu. Sisanya semua berkorban mati untuk jadi pupuk bagian satu itu. Jadi itu demokrasi sperma. Lebih spiritual ya. Ini kurang. Masih ada sering terperetis suku jam suku yang ada dong. Bagus sekali. Nanti kita bikin tapi sound sistemnya kita rapikan. Dan semoga buku-bukunya dapat bermanfaat.